Pemirsa dimanapun yang sedang nonton podcast Bakso Palembang, ketemu lagi dengan Cek Ridwan Gibai. Ngomong-ngomong bakso Palembang, tetap tidak jauh dengan uang Palembang. Uang Palembang sekarang ini di Palembang banyak sudah berlebaran kemana-mana. Entah keluar Palembang, entah keluar negeri, entah kemana baik. Nah tapi ada juga yang masih ada di Palembang. Nah ini perlu kita rimpon nih. Nah kalau di rimpon itu artinya kita kumpul ke. Nah ternyata ada yang sudah berinisiatif untuk mengimponi wong Palembang di Palembang. Kita ketemu dalam podcast Bakso Palembang ini dengan judul kita adalah ngumpulkan Bugoyot. Nah, Bugoyot artinya keluarga besar. Kita udah ketemu wong Palembang asli. Beliau bergelar Mas Agus. Masya Allah. Kalau kami Ki Agus. Kali ini Mas Agus Haji Syaiful Fadli. Assalamualaikum, Jaya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum Perkumpulan Mas Agus Masayu Palembang Darussalam. Luar biasa ini sudah. Selamat dulu ya. Siap, Aceh. Baru dilantik kan? Baru 14 Desember kemarin. Baru dilantik. Masih hangat ini. Nah, kita ngomongin masalah wong Palembang. Siap. Wong Palembang di Palembang lewe. Iya. Kiro-kiro. Ngapa baca nak ngumpulkan membuat perkumpulan Mas Agus Masayu? Apa karena wong yang banyak lah Mas Agusnya, atau karena Raden lebih dikit, atau Ki Agus tidak banyak, atau masalah kemasnya hilang? Kira-kira. Ya, jadi alhamdulillah, makasih Kak Cek sebelumnya. Kami Cek Ridwan di perkumpulan Zuriat Mas Agus Masayu. Zuriat, oke. Sebetulnya itu sudah lama, sejak 2020 yang lalu. Nah, baru kemarin kita mubes, jadi istilahnya baru dilegalkan. Nah, selama ini mungkin ngumpul-ngumpul berawalnya dari grup WhatsApp, Facebook, akhirnya orang Palembang nih kepengen, mak mano kalau kita buat perkumpulan. Nah, maka jadinya PZMMPD itu, perkumpulan Zuriat Mas Agus Masayu Palembang Darussalam. Zuriat, jadi keturunan. Iya. Dari keturunan ini asli Palembang sudah ya? Insya Allah. Itu Mas Agus Masayu kan? Mas Agus Masayu. Oh itu ya. Nah berapa banyak sudah Jadi kalau data di kita ada sekitar 5.000-an Mas Agus Masayu. Cuman yang sudah kita input di sistem online pendataan kita baru 1.000-an. Nah, di kota Palembang kita ini plus. Nah, ada juga Cek Ridwan. Itu tidak baik di Palembang, ada juga di luar Palembang, di Jawa, di Bangka, bahkan ada di Mekah. Turunan Datuk Kim Rogan kan Mas Agus di Mekah sana. Di Mekah sana. Ya Allah. Masya Allah. Tinggal ngimput ya? Tinggal ngimput. Oh ya Allah. Itu udah kalah beli lagi gak tuh? Karena lu tanah suci. Iya, Masya Allah. Jadi bagus 20%. Betul. 20% tuh dari 5.000. Iya. Nah, ini kakek arahnya nak kemana nih kira-kira? Jadi tujuan awalnya kenapa kita bentuk perkumpulan ini, Cek Ridwan, ini tujuannya ya tidak hanya untuk menyatukan Zuriat Mas Agus Masayu, tapi juga ini akan sebagai wadah bagi zuriat kita khususnya Mas Agus Masayu yang mempunyai potensi. Nah, lewat potensi ini kita coba kembangkan. Juga ini menjadi wadah bagi kita untuk kalau selama ini silaturahim mungkin dia tidak tahu, ini proyek kita orang Palembang. Nah, ternyata masih Mas Agus Masayu. Nah, dengan adanya wadah ini kita kepengen bisa menjadi tempat untuk saling bantu, yaitu jadi gotong royong. Nah, artinya misalnya alhamdulillah kita sudah membuatkan kartu KIS, kartu KIS BPJS gratis untuk Zuriat Mas Agus Masayu yang ada di kota Palembang. Nah, ini sudah ratusan uang. Nah, ini salah satu gunanya dengan perkumpulan ini kita tahu jumlahnya itu. Artinya sudah mulai action ya. Betul. Action. Dari nindak lanjuti. Betul. Dari perkumpulan ini. Betul. Okay. Apalagi kira-kira? Nah, jadi kalau di Zuriat Mas Agus Masayu ini juga itu tidak hanya bicara soal budaya, sosial, kesehatan, tapi ini juga kita kepengennya Zuriat Mas Agus Masayu ini katakanlah apa ya, kita ini kan sebetulnya ada KKP, ukuran keluarga Palembang. Nah, mungkin karena inisiatif dari para senior kita, para sesepuh kita kaitannya dengan kenapa nak terbentuk
perkumpulan Zuriat Masagus Masayu ini. Ini dalam rangka untuk melihat potensi uang Palembang yang ada khususnya di Zuriat Masagus Masayunya. Nah, sehingga ke depan ya misalnya ada kita membutuhkan keluarga kita buka usaha, dan ketika kita jenguk data, nah ini ada zuriat kita yang pacak ada keterampilannya. Ini salah satunya gunanya. Nah, maka kemarin kami buat semacam PC lah ya. Kan sebelum kita pemilihan kemarin ada penyampaian visi misi calon ketua. Kami buat PZMMPD Pacak. Bukan Palembang Pacak, Zuriat Masagus Masayu Pacak. Pak, yakin aku. Itu sesepuh di sebelum waktu terbentuk perkumpulan ini siapa? Jadi salah satunya ada Mas Agus Harip Toyib, Mang Yip. Kemudian ada Mang Zen dulu di Bapeda. Ada juga Cik Epat, ketua asosiasi Aspis. Jadi alhamdulillah beliau inilah yang mendorong, menjaga, mengawal sehingga perkumpulan Zuriat Masagus Masayu ini sampai hari ini tetap ada. Jadi pemirsa, Cik Cik Saiful Fadli ini juga bukan cuma di sini, dia anggota dewan. Anggota dewan di Kota Palembang. Siap. Sudah cocok itu. Harus duduk di DPR Palembang. Bagaimana caranya ini menghimpun dan ngeruan ke dulu-dulu yang ada di Palembang dan non Palembang, kemudian juga masalah-masalah Palembang. Betul. Yang perlu kita benahi dan kita tingkatkan. Manapun juga untuk Palembang kan ibu kota. Betul. Ibu kota provinsi. Betul. Nah, kalau tadi sudah terjingok bahwa proses awalnya itu bahwa dari sepuh pun juga turun dan sebagainya. Ini mudah-mudahan pacak diikuti oleh zuriat yang lain. Raden, Agus, Mas, itu Pak Mano kira-kira memetakan melihat semua ini biar jangan sampai kita kotak-kotak gitu. Betul. Jadi ini artinya kita bukannya nak ngotak-ngotak ke antara strata Raden Mas Agus Ki Agus Kemas, bukan, tapi lebih kepada merapi ke kace. Mungkin kalau dia minder kami ini nyimas tidak masuk di grup Raden misalnya kan. Jadi yang bukan kita nak ngotak-ngotak ke, paling tidak kita pengen tunjuk tahu bahwa uang Palembang ini pacak kompak. Nah, itu. Jadi artinya ketika kami buat Mas Agus Masayu ini, sebenarnya zuriat Raden pun ada. Ki Agus ada juga. Bahkan ada Kemas Nyimas Anggon. Nah, ini ada juga. Ada Anggonnya mula. Jadi ada kan loh. Iya. Nah, cuman memang kemarin kita pertama kali musyawarah besar Mubes PZMPPD itu pengen nunjuk ke bahwa ada demokrasi yang ada di kita dan pengkaderan. Jadi saking sirunya dari yang peserta datang itu kami berdua dengan Mang Yip, Siko dapat 34, kami Mang Yip dapat 32 suara. Artinya memang kita menunjukkan bahwa Mas Agus Masayu ini pacak wong Palembang ini berdemokrasi juga. Jadi selisih cuma dua. Tidak kuala lagi. Seru. Karena dua suara itu punya menentukan untuk siapa yang untuk kali ini jadi ketumnya. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Itu mencermati juga dengan masa itu di Palembang kan kebetulan sekarang kita membuat perkumpulannya Mas Agus Masayu. Tapi dengan peta kekuatan Palembang kan ada juga ada 4 itu kan. Zuriat itu. Dan itu dirimpun dalam NKKP ya. Perkumpulan Palembang ya. Sama kami di situ juga. Nah, jadi dari situ kita berusaha untuk saling tolong dulu kan? Itu. Saling tolong, saling ngeruan ke. Nah, itu ke organisasi ke masyarakatan kan yang itu. Betul. Nah, kalau nengok, mana dia sebetulnya Palembang di Palembang nih? Jadi kita minta maaf Aceh. Kemarin kulo ini di DPR provinsi alhamdulillah hampir 10 tahun kemarin periode. Nah,
cuman sikok-sikoknya Mas Agus yang ada di DPR Sumsel kemarin. Iya, di DPR Sumsel. DPR Sumsel. Wah. Nah, jadi cukup sedih kita sebetulnya. Kita ini Palembang sebagai tuan rumah, ibu kota provinsi, tapi belum banyak yang muncul. Itu. Nah, sekarang di kota Palembang pun masih tidak banyak juga. Tidak banyak juga. Ada yang Radennya, ada Mas Agusnya, ada Ki Agusnya, ada. Cuman masih belum istilahnya mewarnai. Jadi 50 anggota paling 10% tidak nyampe. Wong Palembang. Nah, artinya Wong Palembang ini jangan anti politik kayak maksud kami. Nah, sehingga ngapa selama ini akhirnya kita terpinggirkan? Karena mungkin merasa sudahlah ini punya wong lain politik ini, kita minggir be. Nah, akhirnya Wong Palembang habis ceritanya. Jadi kita jangan sampai minder ya dengan berpolitik. Karena politik itu niatkan sebagai sarana untuk wasilah berbuat kebaikan. Ya, nah misalnya kemarin kami didatangi perkumpulan para difabel. Jadi mereka ngomong, Pak Saiful, kami selama ini belum pernah datang ke DPR ini. Baru alhamdulillah kemarin kami wong cacat ini ya bisa diterima di sini. Nah, ini kan salah satu bahwa kita itu kalau pacak ada manfaatnya. Nah, jadi jangan sampai kita tabu kalau bahasanya itu dengan dunia politik. Ini salah satunya. Yang lainnya juga kita berharap apa yang terjadi hari ini, Palembang ini sebagai ibu kota provinsi, kita jengok kota kita harus jujur. Masih banyak tingkat pengangguran yang tinggi di kota kita. Tingkat kemiskinan juga masih tinggi. Dari penduduk Sumatera Selatan 8,6 juta, Sumatera Selatan ini 11,78% masih tergolong miskin menurut data BPS, dan yang paling banyak di Palembang. Dan lebih khusus lagi di dapil kami di daerah seberang Ulu Kertapati. Jadi kalau data BPS itu seberang Ulu Kertapati itu ngomongnya sebagai miskin yang ekstrim. Nah, ini artinya PR tidak hanya bagi eksekutif, kami juga di legislatif ya. Kita ngeruankan ternyata banyak masih Wong Palembang ini di posisi yang model itu. Nah, sangat disayangkan kalau kita tidak peduli. Tidak katik jubaso seberang itu sense of belongs-nya. Apatis. Padahal dengan jalur politik inilah ya, kita bisa menyampaikan dan menyalurkan aspirasi, memperjuangkan untuk kemajuan kita. Kalau kita cuma jadi penonton di rumah dewe, nah itu ini banyaknya penonton di rumah dewe. Itu yang ditonton itulah. Yang ditonton maju kan loh. Nah, laju kita ketika habis wong kita. Tapi kan sekian persen juga mah Wong Palembang kan banyak maju. Ya, alhamdulillah. Baik itu dari profesional, dokter banyak Palembang, banyak asal ketemu gugu ini. Nah, kan seneng gitu kalau nengok siapa dokter ini, ada Ki Agus depannya. Nah, rasa kita aduh gitu jadi dokter. Nengok siapa? Waduh, Mas Agus di dewan. Dulur kita. Yang paling susah ngeponi wong yang di luar Palembang. Nah, itu. Karena mohon maaf, sekarang banyak tak maki lagi. Itu. Ngapa lah? Ya mungkin tak maki Ki Agus Mas Agus. Ya, aku pernah dengar rumah ini. Raden pakinya bagi. Ajaknya diskriminasi. Ya, tidak masuknya itu gato-gato kan. Ya, jadi pernah dengar aku ada kawan di luar asli wong kita. Ngapa tidak dipakai gelar kita tuh? Sudahlah. Gelarnya itu apa aja? Iya benar, wong lamun rumah itu sama udah kita pakai itu. Kami tidak nempel. Padahal kita ini kan pengen jago adat budaya kita, kearifan lokal. Jadi wong tahu. Biasanya bertanya, Pak, apa dia MGS itu, Pak? Jadi kita ada kesempatan untuk jelaskan. Dulu penyiar kita ngetop Mas Agus M Akim. MGS. Jadi Mas Agus M Akim, Wong Palembang. Penyiar berita nasional. Misalnya Ki Agus M Ridwan. Tahu Cek Ridwan Palembang. Iya. Itu. Jadi wong tua dulu ngomong apa? Untuk apa? Padahal ada gunanya banyak. Nah, banyak. Jadi inilah salah satunya misalnya Cek ini. Kami narik data dari DTKS ya. Misalnya kalau di Dinas Sosial itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi dari situ kami narik Mas Agus Masayu Wong Palembang yang tidak mampu nih siapa baik. Nah dari situ karena dia ada Mas Agus Masayunya terdata kalau gitu. Coba kalau tidak pakai gelar, tidak tahu kita. Iya. Nama baik. Ketika ada bantuan dari pemerintah misalnya, pengen kita salurkan atau dari dermawan kita melok njuk ke nyingoknya
yang Mas Agus Mas Sayu ini cuman yang inilah, ya dia tidak tahu yang lain teman-teman banyak juga, tapi dia tidak pakai gelarnya. Ya, nah ini memang pergeseran mungkin ya. Betul. Ada pergeseran zaman. Ya. Kalau dulu kita lingkungan bangsawan kerajaan Palembang Darussalam, misalkan ada adanya ini keluarga Hulu Balangnya, keluarga kiainya, keluarga dari Kemas Agus. Sekarang ini memang, tapi perlu itu mulok. Ada Kak Cek. Jadi muatan lokal berbahasa Palembang itu alhamdulillah di DPR Pemkot Palembang itu sudah ada. Kalau kemarin hari berapa ditemui oleh beberapa penulis mulok ini, jadi sudah ada muatan lokal berbahasa Palembang. Berbahasa Palembang. Mulai kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ini baru untuk di SD SMP negeri. Itu masuk mulok tuh yang wajib apa ekstrakurikuler? Ini masuk Wajib. Oh, wajib. Berarti masuk penilaian wajib. Betul. Nah, kedepannya kita pengen ngembangkan lagi. Kelas 1, kelas 2 kan belum. Terus juga yang madrasah belum. Yang sekolah swasta juga masih banyak yang belum. Masih banyak sebetulnya. Karena kalau SD negeri baik di Palembang ini ada 249 SD negeri. SMP baik ada sekitar 62 SMP. Nah, ini baru nyasar yang negeri-negeri baik. Itu sejak kapan jalannya? Baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini. Baru. Ya. Berarti 2 tahun ini lagi on proses. Betul. Mudah-mudahan disusul oleh tingkatan yang lebih tinggi lagi. Karena ini bagaimanapun juga bahasa itu kan bahasa komunikasi. Benar. Sekarang ini jujur yang kita pakai ini juga bahasa standar. Bahasa umum. Bukan Palembang halus. Bukan bebaso. Kalau bebaso, agak mambu Jawa juga. Iya, kulo niki. Iya, mambu Jawa. Kalau bebaso dan sangat halus. Itu kan diajarkan kan? Betul. Nah, mudah-mudahan untuk kaget siswa-siswa di muatan lokal di Palembang ini mulai pacak bebaso. Insyaallah. Dan itu mudah-mudahan dikawal dari DPR sebagai wakil rakyat mengawal itu. Apalagi kita ada gelar depannya embel-embel Mas Agus kan, kalau tidak ngawal berdosa gitu. Ya. Inilah namanya kalau kita berusaha membangkitkan kembali sejarah, kita tidak boleh lupa latar belakang. Kita kan juga punya sultan ini kan. Iya. Nah, kan punya sultan ini. Ada 2 sultan. Iya, jadi maksudnya sultan ini jangan sebagai nama saya sultan. Kita harapkan inilah figur Palembangnya ada di situ. Nah, itu kita harapkan. Sultan budaya. Nah, kaitan dengan budaya Palembang ini kan identik dengan upacara perkawinan. Kemudian agak ke Palembang Darussalam itu biasanya kaitan dengan keagamaan. Benar kan? Betul. Dan itu masih ada. Alhamdulillah kalau keagamaan masih ada. Masjid Agung masih ada, yang tempat kita jadi panduan. Kalau yang budaya kawinan dan sebagainya ini jangan sampai hilang. Betul. Dulu tuh nak lama anak bangsa kami kan, nak ngantengi bepa ngantengi apa tuh berapa kain itu saya itu songket. Benar. Tapi sekarang galak lebih mudah kok. Kalau pacak muncul lagi, bukan nak nyaroi tapi nak melestarikan budaya, menjaga kearifan lokal. Nah, artinya napetnya sago jangan sampai gampang lepas. Betul. Itu kan. Benar. Kita napet ke anak gadis uang sago, jangan pulo mudah lepas kan gitu. Artinya itu sebenarnya banyak filosofinya. Betul. Nah, alhamdulillah kami kebetulan kulo ini di Komisi 4 yang bidangnya masalah kebudayaan juga. Jadi kita lagi buat raperda tentang kebudayaan. Bagus itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kebudayaan asli Palembang, termasuk melestarikan istiadat budaya Palembang, termasuk pemeliharaan makam-makam raja Palembang. Ini mudah-mudahan di perda ini akan kita masuk ke jadi kayak juga informasi dengan dulur-dulur yang mendengar podcast ini, kalau ada masukan untuk perda kebudayaan itu boleh, silakan terbuka karena insya Allah mudah-mudahan sekarang kemarin kita sudah paripurna prolegda istilahnya, program legislasi daerah. Masuk itu? Masuk di proses itu. Insya Allah masuk. Nah, kakek kami kebetulan kulo di Bapemperda Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Nah, kalau ada masukan, usulan kaitannya dengan perda kebudayaan ini, kita dengan senang hati nerima. Insya Allah.
Ya aku ngomong tadi, kita sudah mengumpul ke Begoyot, kemudian kita juga punya 4 tingkatan tadi gelar bangsawannya, kemudian kita juga punya sultan yang kita muncul lagi, kita punya budaya yang perlu itu PR-nya untuk agar Palembang ini dalam artian betul-betul bangkit lagi atau dipertahankan ke depan. Nah itu perda akan lagi dibahas ya. Betul. Nah itu kira-kira kaget kalau sudah diketok palu kan harus disosialisasikan lagi. Betul. Karena banyak yang tidak paham. Tidak paham. Kemudian juga implementasinya seperti apa. Betul. Nah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan di perjuangan Saiful Fadli ini bisa tercapai. Amin. Nah, kalau kita mencermati lagi, apa lagi yang perlu dikembangkan melalui perkumpulan ini atau melalui orang Palembang ya? Jadi suasana silaturahim itu kadang-kadang ini hari ini sudah mulai menipis, mengikis. Karena ada gadget ini bahkan kita iya ada HP sebelahan ngomongnya kita nak WA-an ya. Itu juk itu. Ada dia. Woi kamu di Tegoran. Rupa di main di sini. Tegoran pakai WA. Nah, kita berharap ini juga mengenalkan dengan generasi yang berikutnya. Gen Z hari ini kan luar biasa kan. Jadi mereka harus mengenal lagi budaya lama kita. Perkumpulan ini salah satunya itu menjaga agar generasi ke depan ini mereka ingat bahwa ya aku dulu, buyut aku dulu, orang Palembang. Nah, jangan dia lupa, dia memang mana. Jangan gua ya. Padahal dia nyunggu di sana. Di sana. Nanti dicerah. Bener. Harus tahu asal usul. Betul. Siapa kita, siapa wong kita, buyut kita siapa, kedepannya siapa yang kita akan. Benar. Karena bahasa orang Palembangnya tarturnya kan kuat. Betul. Tartur, mungkin ada pemirsa yang tidak paham tartur. Tartur ya. Kalau tartur itu artinya kita tuturannya. Jadi jangan diliwati kalau tidak selamat. Benar. Dan selamat dunia akhirat oleh ingat tuh ya. Nah, kami di Zuriat ini ada bagian nasab istilahnya. Nasab. Ya. Jadi dia yang mengeluarkan tartur tadi itu ini. Iya. Nah, ini broyotnya dari Gogo Limolu misalnya. Oh, dia ini cucunya si Anu. Dia ketemu dia kan siapa. Itu salah satunya ya. Satunya. Nah, kami harap dengan apa ini menginspirasi untuk yang lain. Karena ini sudah digongkan dengan ketum Zuriat Mas Agus, Mas Ayu ini. Mudah-mudahan yang lain juga nyusul. Insyaallah. Karena apa? Induknya lagi baru kepucuk. Ya, benar. Kalau kita nak ngerimpon ini, karena tidak teladen, banyak manusia, uangnya banyak. Ini baik Mas Agus. Nah yang lain juga ngumpul lagi, lama-lama tak jadi kuat. Ini harapan kita, ngapo? Karena kan selama ini cuma di hawar-hawar ke Palembang ini cuma ada 30% lagi di kota Palembang. Terus kita ngomong mana datanya? Dekati datanya. Nah, makanya kita harapkan bagi Raden coba ngimpun juga. Ki Agus juga ngimpun. Nah, kami sudah memulai Mas Agus ini. Kita sudah memulainya. Jadi kita ketika mana data 1.000, nah ini ada. Mana data 5.000, nah ini. Jadi memang itu harapannya. Ada penasihat-penasihat Gus itu? Ada Dewan penasehat. Jadi cuma mengepat tadi. Dia kan di pengawas. Mubes kemarin kami baru bentuk pengawas dengan ketum. Nah, yang berikutnya BPH dan penasehat serta pembina ini lagi kami rampungkan. Insyaallah. Masih banyak ya? Masih banyak. Mas aku yang tua-tua masih ada. Justru beliau-beliau ini yang menjago. Iya. Beliau-beliau ini. Karena kita juga kalau kehilangan yang tua-tua rasanya susah ngeruannya. Nah, itu. Cogoknya. Nah, ibarat kita dengan cogok namanya ada. Nah. Oh itu ya. Iya. Oh itu memang aku. Jadi yang bawah ini lain. Cogoknya itu. Iya, itu. Kita kehilangan yang cuma itu. Bukan kehilangan, banyak berkurang. Betul. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Saiful Fadli ini luar biasa. Dengan sudah terbentuk ini Palembang ini harapannya kita maju ke depan. Kalau ke belakang mundur. Kayak Gimpon inilah sanak jigon tetangga, terutama Boyot ini sudah berlebaran kemana-mana. Kelecehan ada yang di luar Palembang, ada yang luar negeri. Di Mekah tuh pun aku sana. Asal ketemu Palembang pokoknya. Masya Allah benar. Palembang iya, nah juga ketemu ya di sini lagi jauh dengan cap itu. Pokoknya banyak kita di situ. Banyak. Gato-gato
Udah balik. Iya. Lemak situ. Ya sudah nyaman. Keren Allah tuh. Ya artinya bahwa kita tidak nyangko di mana dia ada. Cuma kalau dengan Namo MGS, oh ini asli Palembang. Betul. Udah usah ketemu nggak? Iya. Siapa? MGS, Mas Agus. Oh Palembang. MSI, Mas Ayu. Iya. Wah, nggak tahu Palembang. Nah, mudah-mudahan itu yang diperjuang ke baca. Mungkin ada statement terakhir sebelum kita untuk warga ataupun wong Palembang asli yang atau nonton. Jadi kami terima kasih pada TVRI lewat podcast ini. Tentu ini akan menjadi syiar bahwa kita punya zuriat perkumpulan. Nah, perkumpulan zuriat Mas Agus Mas Ayu ini salah satu perkumpulan yang ada. Nah, kita berharap Raden Ki Agus Kemas Anggon tadi juga aktif sehingga ke depan kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa bersinergi bersama, kita bangun bersama Kota Palembang. Nah, menjaga kearifan lokal, mengembangkan budaya kita. Jadi budaya lokal Palembang yang sebenarnya itu sebetulnya cak manonian. Ini insya Allah mudah-mudahan di perkumpulan zuriat ini ya kita coba sedikit demi sedikit ngajak generasi ke depan kita sehingga tidak melupakan sejarah tentang Palembang Darussalam. Ngomong-ngomong kita buat gugu mana? 5 Hulu Kedukaan. Oh, 5 Hulu Kedukaan. Ya. Darat laut. Darat Jaya Leh. Oh ya tahu. Ya, Papung. Papung tahu, mendarat tahu. Iya. Iya, kalau laut agak jauh. Iya. Kalau laut tuh ada mamang kami. Iya, sama darat ada kakak kami. Iya, Masya Allah. Palembang nih ada sih. Nah, cuma cerita gitu deh. Inilah namanya kalau Palembang ketemu berogeng. Iya. Keluarga lo cerita nih, asal kita lah nyambung. Nah, pemirsa itulah harapan dari Cek Saiful Fadli tadi. Mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan ini menjadi inspirasi juga bagi yang lain. Gugu Raden, Gugu Agus, Kemas, Pacak juga mulai menghimpun, mengumpul ke Boyo. Kaget dengan Boyo inilah kita bersatu padu. Amin. Itu menunjuk tahu generasi sekarang ini bahwa kita dulu punya sejarah yang bagus. Ke depannya dia akan saling tolong menolong, saling bersinergi. Kalau zaman sekarang sinergi namanya. Sinergi. Hidup minta kata sinergi dah acak salah. Bukan cak dulu. Agu dewek. Agu sin dewek, agu lah acak. Kita tak baca harus bersinergi dan berkolaborasi. Itu kemajuan untuk zaman kita. Terima kasih Cek Saiful. Siap. Mudah-mudahan Mas Agus Saiful Fadli. Masya Allah. Lengkap. Siap. Karena bagaimanapun juga inilah satu wujud kita identik dengan sejarah dan kita ini bangsawan artinya ya. Zaman dulu. Iya. Zaman dulu bangsawannya dari Raden, dari Ki Agus, dari Kemas, dari Mas Agus dulu. Sekarang nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Ya. Kalau guna perkumpulan tuh nak ingat ke lagi sama itu. Nah, banyak yang tak tahu. Banyak tahu. Beliau. Iya. Inilah tugas. Tugas kita sama-sama. Sama-sama. Kami juga melalui acara. Terima kasih dan pemirsa, inilah jumpa kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan sekaligus juga menjadi inspirasi kan kalau. Cek Ridwan Irfan di sini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.